Oke, gue to the point. Gue mau komentarin pendapat dari seorang ustadz yang diundang ke podcast yang sangat besar. Ustadz ini adalah ustadz yang gue juga menghormati beliau sebagai seorang doktor di bidang usuluddin. Gue juga ngikutin beliau di Instagram. Tapi ada beberapa pendapatnya yang menurut gue ini sangat menggelitik untuk kita bahas. Yang pertama adalah beliau bilang si Mamas kalau memang pengen menyelamatkan masyarakat di Kabupaten G seharusnya melakukan lokalisir, ya, jadi disterilkan dulu area peperangan itu baru kemudian berperang. Oke, sekarang ini yang pertama adalah si Rewel dalam menyerang itu nggak pernah menghormati undang-undang, nggak pernah menghormati hukum internasional, nggak pernah menghormati hak asasi manusia. Serang kemana aja sporadis, nggak pakai mikir, nggak pakai kajian dan sebagainya, tembak. Ya, jadi kalau mau sterilkan, mau dipindahin kemana? Kemudian, nah ini dipindahin kemananya ini, karena gue udah pernah sampai di postingan sebelum ini, ya, bahwa luasnya Kabupaten G ini tuh nggak luas-luas banget, ya, cuma sekitar 300-an sampai 400-an kilometer persegi, yang mana ini tuh mirip banget sama luasnya kota Semarang. Coba kita cek di Google. Luas kota Semarang 373,8 km persegi. Oke, sekarang kita ibaratkan kota Semarang lah. Kalau misalnya beliau bilang perlu disterilkan, sekarang warga Kabupaten G mau dipindahin kemana? Misalnya kalau di Semarang kita bilang mau pindahin ke Undip lah, ya. Undip kan luas banget nih. Oke, dipindahkan ke Undip. Israel tahu dapat informasi kalau misalnya warga kota G atau Kabupaten G ini dipindahkan ke Undip. Ya tinggal dibom, dor, mati semua, selesai kan. Ya. Jadi kalau misalnya mau dilokalisir di mana? Ini adalah kabupaten yang sangat kecil. Jalur yang sangat kecil yang titik-titiknya tuh bahkan semua udah tahu, ya. Mau dipindahin kemana? Kalau misalnya sekecil ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan, pasokan air terbatas, pasokan listrik terbatas. Ini mau dipindahin kemana? Ya. Kalau misalnya dipindahin ke satu tempat, kita udah tahu, ya, masjid dibom, gereja diroket, kemudian rumah sakit dan lain sebagainya, semuanya nggak ada yang selamat. Dan alasannya si Rewel adalah karena ini semua adalah markasnya si Mamas. Ini kan lucu. Nah sekarang pertanyaan besarnya mau dipindahin kemana? Ya kan? Oke, ada yang berpendapat itu kan katanya si Mamas bikin terowongan. Kenapa terowongannya nggak dibuat untuk nyimpen masyarakat kota G atau kabupaten G ini aja? Ya gimana ceritanya kalau misalnya disimpan di satu terowongan, kemudian diketahui terowongan tersebut, ya mati semua dong. Kalau misalnya kena serangan, kena bom dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kondisi yang paling mungkin dilakukan. Jadi kalau Ustadz bilang kondisi idealnya begini, ideal itu kan adalah kondisi terbaik, ya, dalam satu peristiwa, begitu. Ya, silakan aja Ustadz ke sana gitu. Karena ini nggak ada yang ideal. Kondisi seperti sekarang ini adalah kondisi yang mana yang bisa kita lakukan duluan. Nggak pakai ideal, nggak pakai ideal-idealan. Jadi mohon maaf Ustadz, ya, pendapat Anda dalam hal ini sangat jelek, sangat buruk. Kemudian kedua, ya, beliau adalah seorang ustadz yang kita tahu beliau sangat mengetahui pedoman-pedoman ilmiah. Ketika beliau bilang, saya dapat informasi dari orang yang bisa dipercaya atau dan lain sebagainya, ya, sejenisnya seperti itulah. Ketika beliau bilang begitu, otomatis kita juga bisa bilang, saya juga dapat informasi dari orang yang bisa dipercaya. Ada yang bisa bukti? Karya tulisnya ada nggak? Ada yang bisa baca tulisannya nggak? Ada yang bisa manggil orangnya nggak? Ada yang bisa hubungin orangnya nggak? Kan sama-sama nggak bisa buktiin dong. Ya. Artinya kita kalau mau dapat informasi yang valid, ya harus betul-betul menghormati pedoman ilmiah itu. Dan kalau misalnya cuma gara-gara dapat informasi dari orang lain, ya kita juga bisa dong. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi kalau kayak gitu. Oke? Kemudian yang ketiga, ya kita tahu ya, ini kan namanya juga pengen dapat traffic, pengen podcastnya pengen rame gitu. Ya emang kalau pengen adil sih, ini gue saran aja. Cuma gue nggak tahu ini bakal diambil atau nggak, ditonton juga belum tentu ya. Saran aja sih, kalau mau bikin podcast yang
memberikan gizi bagi masyarakat, memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Ya undanglah orang yang betul-betul kompeten di situ. Kalau misalnya kita mengundang seorang ahli agama, pastikan ahli agama tersebut ngerti geopolitik, ngerti politik internasional, atau mungkin yang pernah ke sana dan melihat betul-betul apa yang terjadi di sana. Dan kalau misalnya tanya orangnya siapa kira-kira gitu ya, kita udah tahu kan ada setidaknya ada 2 orang Indonesia yang bisa ditanyain di sana, yang sering menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan memang karena mereka tinggal di sana, bahkan berkeluarga di sana, jadi mereka tahu betul ya, dengar tembakan, dengar roket dan lain sebagainya itu betul-betul real ya, karena mereka melihat secara langsung. Ini kondisi yang paling bisa dilakukan adalah ya sekarang terjadi. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Janganlah cuma gara-gara punya pendapat sendiri, kemudian pengen nyampein ini ke masyarakat, dan kemudian mengatakan, tuh gampang kan masyarakat Indonesia ini disuruh donasi dan lain sebagainya, nggak tahu dananya kemana. Aduh, mohon maaf Ustadz, saya tuh gimana ya, saya jadi pengen nangis deh. Cuma jangan nangis di sini lah ya. Yang jelas, Ustadz, tolonglah kita menuju pada kalimat yang sama. Kita dukung Al-Aqsa, kita dukung kemerdekaan Al-Aqsa, kita dukung tanah suci kita, ya, tanpa harus membuat kegaduhan dulu. Kalau Ustadz menyampaikan ini di forum-forum terbatas ya silakan. Tapi kalau misalnya di podcast yang begini, ya, Ustadz mungkin yakin itu adalah kebenaran, tapi saya yakin Ustadz nggak yakin itu 100%, karena semua kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Jadi tolong disimpan dulu lah, disampaikan ke jamaah secara internal dulu deh. Jangan kayak gini. Ini bikin kegaduhan yang luar biasa dan bahaya banget. Ya, misinformasi nanti terjadi, bukannya bersatu untuk membela tanah suci kita, malah yang ada nanti malah ribut. Loyalisnya Ustadz ribut sama yang tidak setuju dengan Ustadz. Ya, bikin keributan baru lagi. Udah deh, mendingan kita jangan ikut-ikutan orang-orang yang nggak ngerti, jangan ikut-ikutan orang yang suka bikin perpecahan. Kita ini kan dewasa, kita sama-sama muslim. Jadi ya, juga buat teman-teman yang mau bantu, ya udah, bismillah aja lah. Ya, kita ketahui dulu kredibilitas dari lembaga yang mau menyalurkan dana. Kita ketahui, kita kaji. Kalau kita sudah tahu, ya sudah, bismillah. Dengan keikhlasan yang penuh kita sumbangkan itu. Kita yakin itu akan sampai dengan berbagai cara. Insya Allah pasti akan sampai. Kalau teman-teman ragu, lihat di sana udah ada rumah sakit Indonesia, ya, udah ada sekolah Indonesia. Artinya betul-betul dana kita pasti akan sampai ke sana. Perkara nanti dipakai buat operasional dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ribet ya kayak gitu-gitu. Nggak usah ngeribetin hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa ketahui secara 100%. Oke, gitu aja. Ya, semoga sehat-sehat semua. Kita bisa konsisten untuk membela kemerdekaan tanah suci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.